Indonesian Community of Civil Engineer gitu. Nah, di mana sejarahnya ya, sejarah singkatnya ini awalnya bermula dari grup WhatsApp gitu yang awalnya itu mau belajar Stat Pro gitu, tapi akhirnya berkembang tidak hanya terkhusus di struktur tapi juga untuk bidang-bidang lainnya ya, karena ternyata civil engineer cukup luas ya, di mana eh, mencakup banyak sektor gitu, yang nantinya di wadah ini kita belajar sama-sama, kita sama-sama sharing gitu, dan tentunya di dalam komunitas ini juga banyak senior-senior ataupun yang sudah banyak berpengalaman gitu, yang mau sharing gitu kepada kita yang mungkin ada yang masih baru-baru, ada yang baru fresh graduate, masih mahasiswa, kita semua bisa belajar bareng gitu untuk memajukan insinyur sipil di Indonesia ataupun di kancah internasional. Ya, mungkin bisa nextnya lagi, Pak. Nah, nextnya di sini juga untuk visi dan misi dari ICEE, di mana membina setiap anggotanya ini dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga bagaimana bisa berperan aktif di masyarakat ya. Jadi, eh, mengembangkan ilmu yang di sivil, di mana itu bisa dipergunakan menjadi sesuatu yang berguna di masyarakat. Nah, mungkin kita juga mau melihat nih wajah-wajah di balik ICE, pendirinya, untuk founder-foundernya. Nah, ini adalah teman-teman yang eh, inisiator ya, yang dimana wajah-wajah yang membentuk adanya ICE. Ada Pak Tri Setiono, Pak Tri Adita, Pak Iwal, Pak Omar, Pak Teguh, Pak Rizal, Pak Azhar, Pak Novan, Pak Facul, Pak Alvin, dan juga Pak Faisal. Nah, ya berterima kasih dengan bapak-bapak ini ya yang sudah membangun ICE. Nah, mungkin bisa selanjutnya juga untuk mungkin tim admin yang sekarang saat ini bertugas ya untuk mengatur keberjalanan webinar-webinar yang diselenggarakan supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin juga terakhir untuk sosial media dari ICE. Nah, ini Bapak Ibu, kita ada platform-platform yang tersedia, jadi bisa di-follow gitu, bisa dipantengin, stay tune, karena nanti di sini kita akan share ke depannya informasi mengenai webinar-webinar yang tentunya pastinya menarik ya, dan akan bermanfaat gitu untuk memperluas wawasan kita. Dan untuk YouTube-nya juga nanti kita ada record-record dari webinar yang sudah diadakan sebelumnya, jadi bisa ditonton kembali. Oke, nah mungkin selanjutnya kita akan uh, memperkenalkan juga narasumber kita pada hari ini kembali. Jadi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya, dari Bapak Insinyur Binti Wantara Sasongko MIKOM gitu, yang saat ini bekerja sebagai staf ahli bidang QHSSI Safeguard Exploration and Production di Subdirektorat Exploration dan Production di PT Geodipa Energi Persero. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini berpengalamannya sudah sangat banyak ya. 14 tahun di geothermal and other renewable energy, kemudian 14 tahun di oil and gas, dan 9 tahun di sektor infrastruktur, dam, dan juga petrochemical and transmission line gitu. Dan summary of experience-nya sudah bisa dilihat juga ya, 39 tahun berkarya sebagai civil engineer dengan peran yang bervariasi, berbeda-beda, jadi pastinya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, mungkin kita bisa masuk, namun sebelum masuk ke sesi pemaparan, nanti juga menginfokan di akhir kita ada sesi tanya jawab untuk peserta. Nanti bisa disiapkan pertanyaannya selama materi, dan juga nanti akan ada hadiah ya untuk 4 penanya terbaik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Bintang ya untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fania, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam minggu kita ngobrolnya di sini. Alhamdulillah nambah ilmu dan saya coba buka beberapa wawasan ya, beberapa hal yang saya coba sampaikan dalam beberapa paparan nanti ya. Jadi saya punya semacam paper, lalu izinkan saya membuat PPT-nya menggunakan artificial intelligence. Jadi kita juga nggak boleh lupa bahwa sekarang ini ada teknologi itu loh ya. Gitu. Nah,
juga nanti kita akan lihat beberapa contoh mengenai bagaimana eh, teknik sipil diterapkan di sektor renewable energy. Saya sendiri secara spesifik berbicara mengenai geotermal atau panas bumi dari hulu ke hilirnya, apa aja sih yang kita hadapkan ya. Dalam hal ini tentu eh, civil engineer atau bidang-bidang lain yang tertarik dengan ilmu civil engineering tentu terbuka ya untuk kita diskusikan ini. Baik, saya coba mulai dengan paparannya. Saya saya buka ini dengan oke. Saya ambil di sini, ini dia. Sebenarnya paparan saya ini sudah ada di sini, tapi saya minta bantuan untuk membuat PPT-nya secara lebih mudah ya. Sudah terlihat ya berarti ini. Kita tahu bahwa kalau kita bicara renewable energy, energi hijau atau energi terbarukan, kita semua mudah uh, menyebutnya sebagai energi yang untuk masa depan. Kita sering bicara begitu. Tentu saja karena kita bicara mengenai renewable, sesuatu yang uh, berulang-ulang ya. Juga kita tahu bahwa dengan renewable kita berharap kita memilih energinya yang ada di alam dan bersifat hijau. Jadi kalau kita mau membahas tentang hijau dan renewable mungkin bisa kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Kita bicara dengan spesifik tentang itu. Namun kita anggap bahwa hari ini diskusi kita bicara renewable ini adalah tentang panas bumi atau geotermal. Di panas bumi atau geotermal ini cukup banyak cakupan-cakupan yang bagaimana kita sebagai civil engineer ya itu terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mengubah kekuatan alam ini menjadi energi untuk masa depan, kita sudah banyak ya bicara mengenai apa uh, yang namanya air, angin, gitu ya, yang di permukaan, ombak, gitu. Itu semua udah pernah kita bahas, pernah kita bicarakan. Tapi alam ini punya lagi, yaitu panas bumi atau yang kita sebut geotermal ini ya. Geo dan termal, kalau kita bicara geotermal. Nah, kalau dari alam kita bisa bicara tentang energi, kaitannya dengan teknik sipil nih kemana dulu nih gitu. Nah, saya mencoba dalam pengalaman saya berkegiatan dari 85 ya, 1985 di mana saya memulai bekerja di bendungan air di Merica di Banjarnegara. Saat itu saya sebagai supervisor untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya drawdown culvert ya. Kita ada drawdown culvert, lalu kita juga water intake, kita juga emergency spillway dan sebagainya itu belajar kita di sana. Saya belajar di sana. Nah, dari mulai awal itu sehingga sekarang saya juga selalu enggak jauh dari uh, civil engineer ini ya infrastruktur gitu. Enggak ada bahasa lain yang ada selain itu. Jadi kita itu kalau kita sesama civil engineer bicaranya itu lebih ke arah bagaimana membuat akses, bagaimana menyiapkan jalan, bagaimana menyiapkan tempat, bagaimana pematangan lahan gitu ya, bagaimana kita membuat gedung gitu. Muter aja di sana dan akhirnya saya sampai hari ini teknik sipilnya sebenarnya adalah infrastruktur gitu. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa keahlian kita ini menggabungkan. Kalau kita muncul di kepala kita bicara infrastruktur, lalu kita bicara apalagi sih keunikan kita, maka kita kepikiran menggabungkan. Kalau kita bicara
teman-teman piping atau teman-teman mechanical, mereka tuh cuma bermain dengan toleransi yang sangat tipis, yaitu metal to metal, di las gitu. Dan mereka pasti punya ketelitian yang 0,0 sekian mili lah gitu. Bagaimana dengan kita? Kita sepertinya pasti sulit menggabungkan itu menjadi sebuah toleransi yang sangat tipis, sangat tajam, karena yang kita gabungkan ini ada air, ada semen, pasir, ada uh, campurannya gitu. Akhirnya menjadi beton. Mungkin kita bisa coba teliti kembali mau seberapa dalam sih kita punya ketelitian gitu ya. Nah, juga kita bisa lihat bahwa kalau struktur kita gabungkan tuh. Dari situ kita udah mulai kelihatan kalau nanti naik ke arah metal, maka presisinya bisa lebih tajam. Tapi pondasinya sepertinya punya ketelitian yang nggak bisa sampai terlalu mili gitu ya. Nah, terus juga kita sebenarnya teknik sipil ini menggabungkan menggabungkan bagaimana disiplin ilmu menjadi sebuah proyek yang terpadu. Kenapa? Kalau kita bicara sebuah proyek apapun, sipil itu selalu dari awal sampai ke akhir itu kita harus ngawal gitu ya. Dan ini yang sepertinya uh, kita sadari sebagai suatu keunikan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa dengan ini maka arsitek transisi energi itu sebenarnya lebih banyak disandang oleh kita dalam sisi infrastruktur dan dalam sisi penggabungan sebuah produk-produk material ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lihat nih kalau kalau kita bicara tentang geotermal dari mulai awal yang tadi saya sampaikan, ini benar-benar di tahap awal pada waktu survei, jika ada yang teman yang sudah pernah mengikutinya akan terasa bahwa teknik sipil itu sangat dibutuhkan mulai dari pemetaan. Ketika 3G bersama teknik sipil, civil engineer, dia itu jalan ke lokasi, ada sebuah greenfield ya, kalau kita bicara geothermal itu berarti greenfield. Nah, greenfield ini belum pernah dieksplor gitu, sehingga teman-teman 3G atau geologi, geokimia, dan geofisika yang berpikir secara subsurface atau di bawah tanah, itu selalu mengajak teknik sipil atau civil engineer. Saya memiliki beberapa pengalaman untuk hal ini, masuk hutan, keluar hutan, memetakan dengan teknologi yang dulu agak sulit, sehingga sekarang teknologi semakin maju, sudah menggunakan drone untuk mengukur permukaan ya dan sebagainya. Tapi proses sebenarnya adalah teman-teman 3G ini perlu mengambil keputusan mengenai nanti kalau saya ngebor di sini, saya akan menghitung berapa optimalisasi dari biaya, berapa banyaknya kalau kita ini, terus bagaimana kalau kita membuat jalan dari jalan raya atau jalan di mana mobil ada hingga menuju hutan atau titik tersebut. Jadi kelihatan ya, ada hubungan antara mereka survei di bawah tanah, mencari titik-titik pemboran, dengan sisi permukaan atau surface. Penggabungan inilah yang uh, sangat diharapkan keterlibatan kita. Nah, di FS ini, di fase FS untuk kegiatan geothermal, ya saya langsung khusus mengatakan ini di geothermal, benar-benar sebuah WKP atau wilayah kerja panas bumi itu dipetakan dan dibentuk jalannya belok ke kiri ya. Tadi kita bicara infrastruktur ya. Jalannya ke sini, naik turunnya gimana, vertical alignment-nya gimana, horizontal alignment-nya gimana, sehingga teman-teman 3G terbantukan dalam mengambil putusan.
Contoh misalnya, dia akan menentukan titiknya di suatu titik di bawah tanah, terus di atas permukaannya tentu akan disiapkan lokasi untuk pemboran ya, well pad. Uh, Mereka nggak bisa serta-merta bilang udah di sini aja well padnya. Dia minta pertimbangan teman-teman sipil. Kemana ya saya harus jalan? Di sini adalah sebuah tempat yang sangat baik, tapi bikin jalannya gimana ya? Bikin well padnya gimana ya? Gitu. Itu baru bicara alignment ya, atau yang tadi saya dari awal bilang infrastruktur. Nah, setelah kita bicara alignment, kita bicara bahkan ketinggiannya dari permukaan laut itu juga sudah harus dipertimbangkan dan sebagainya. Kita tahu di beberapa lokasi geotermal bahkan ada yang ketinggiannya sudah lumayan ya di atas 2000. Sampai saat ini sudah banyak yang eh, di atas permukaan laut itu lokasi well pad-nya. Jadi kebayang ya kalau kita mau menuju sana harus naik kan pasti. Nah, untuk membuat alignment-nya yang saya bilang horizontal dan vertikal, ini horizontal, tikungan-tikungan, vertikal, alignment yang naik turun, itu ada syaratnya gitu. Kita orang teknik sipil udah mikir, udah mulai belajar tentang bagaimana alat berat tuh moving gitu. Nanti ada sedikit diceritakan di dalam video-video saya. Ini ada movingnya si alat berat ini juga harus dipikirin oleh kita gitu. Nggak cuma sekedar apa namanya, oh bikin jalan gini aja. Tanjakan, apakah tanjakan menggunakan permukaan dari agregat base misalnya, itu akan uh, cukup kuat kah sehingga si roda yang bergerak ada traksinya dengan prime mover yang segede berapa gitu dengan beban sekian ton itu gimana, kuat nggak gitu loh, bisa nggak dia nanjak, berbahaya nggak ketika dia nikung gitu. Kebayang ya kalau kita lihat kan ada traksi dari bannya si trailer, kalau dia menikung dia akan kehilangan beberapa persen dari kekuatan cengkeraman bannya gitu. Sebaiknya bagusnya lurus memang. Nah itu sudah dipikirkan oleh teknik sipil. Jadi kita nggak bisa lepas ya, teman-teman teknik sipil sudah masuk. Nah untuk berikutnya si teknik sipil kita ini juga harus memikirkan kalau ngebor di titik tersebut dengan ketinggian tersebut di mana ya airnya gitu. Jadi tuh orang orang piping tuh belum ada gitu. Itu teknik sipil aja berinteraksi dengan dari kita di geologi, geokimia dan geofisika. Dia cari itu air. Kenapa perlu air? Pemboran geotermal perlu 900 sampai 1100 galon per menit. Ini tuh eh, dibutuhkan banget gitu. Dan penentuan mengambil airnya orang teknik sipil nih yang harus mikirkan gitu ya. Jadi eh, kita coba sepakati atau coba ada pertanyaan yang lain atau diskusi, kita ini vital nggak sih? Ya, vital banget gitu. Fase feasibility tadi ini memastikan seluruh infrastruktur itu bisa dibangun secara efisien dan aman bagi mobilisasi ring. Agar diingat bahwa di tahap awal kita nggak bisa bikin fondasi jalan yang sangat mahal, kita mengaspalnya sehingga traksi rodanya bisa bagus, nggak bisa. Karena di tahap awal ini, FS ini atau tahap eksplorasi, belum tentu sumur yang menghasilkan. Kita nggak bisa mengeluarkan biaya sebanyak-banyaknya hanya untuk itu. Jadi harus optimal. Yang terpikir sama kita kan tentu material apa ya yang optimal. Mungkin agregat C misalnya. Atau nggak bisa agregat C, mungkin B, naik dikit lah duitnya ditambah gitu supaya ininya gitu. Nah, jadi itu juga menjadi satu awalan. Nah, seluruh WKP atau wilayah kerja panas bumi yang ada di Indonesia ini yang mendesain infrastrukturnya ya teknik sipil. Dan
dari FS ini kita sudah mulai mikirkan teknik sipil itu gimana kalau sumur ini bagus, maka kita harus tingkatkan. Apakah tebingnya harus diperbaiki, tebingnya harus diperkuat, tapi nanti gitu ya. Sementara sekarang yang aman dulu deh, kira-kira dengan benching atau dengan pengelolaan air hujan sehingga dia nggak mudah tererosi. Itu teknik sipil lagi gitu. Ketika mulai memobilisasi peralatan juga teknik sipil ngawal itu. Dan karena nanti kita bicara tentang risiko, Rick sudah di tantangan dia harus jalan, itu argonya jalan tuh. Dan ketika argonya jalan ada yang ganggu dalam arti waktu terbuang, dendanya udah mulai gitu. Gitu kira-kira ya. Kita coba masuk dari fase babak pertama kalau saya bilang ini feasibility study gitu. Nah, terus kita setelah itu kita mulai merancang landasan operasi atau kita membuat desain daripada pemboran. Nah, kita tahu bahwa rig yang akan datang, kita juga harus tahu beban dinamis dan beban statisnya berapa. Dari situ maka kita bisa tahu misalnya diputuskan rignya yang 750 horsepower atau 1000 horsepower atau 1500 horsepower atau bahkan 2000 horsepower itu menunjukkan bahwa sama dengannya itu ada beban yang ada dalam lokasi pemboran kita nanti dan bahkan pada waktu mobilisasi. Kayak satu contoh, kalau kita menggunakan rig dengan horsepower-nya 1500, kita udah langsung mencari data. Nah, umumnya itu ada 200 atau 210 atau sekian trip atau load ya, namanya 200 load dari mobilisasi peralatan rig ini. Itu di luar dari nanti yang rutin pada saat beroperasi. Nah, inilah yang saya lihat di sini bahwa kita juga harus memikirkan tipe pondasi daripada rig structure-nya. Kenapa kita harus mempelajari? Karena ada jenis rig yang bisa skidding kita nyebutnya. Jadi dia kebetulan punya 3 sumur di dalam satu well pad misalnya. 3 sumur itu berjejer dan rig itu kan kalau mau turunkan uh, turunkan rignya, rig mas ya, itu akan copot-copot dulu, pindah ke sebelahnya, pasang lagi, dan itu memerlukan waktu. Jadi teman-teman drilling sudah berpikir bahwa kalau dapat tugas 3 sumur misalnya, dengan sumur yang sejajar, maka rig itu akan bergerak, skidding skid. Dia bergerak dari sumur yang pertama ke sumur kedua atau ketiga. Dia skidding. Nah, tentu saja tugas kita itu untuk bikin fondasi di skiddingnya itu gitu. Nah, sebelum saya teruskan, ini karena ini ya, saya coba stop share dulu. Saya ambil yang ada sebuah ini apa namanya, sebuah gambaran tentang bagaimana rig itu kalau kita lihat mobilisasi gitu ya. Nah, ini kalau bisa lihat, sudah kelihatan kah? Belum ya? Kayaknya belum ya. Iya, belum, Pak. Oke, saya coba. Tadi saya udah coba-coba. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya share gini kali ya, kelihatan kali ya. Oke, Nah, ini sudah. dia. Kalau kita bisa lihat, itu rig itu segede-gede gini, segede-gede gaban itu waktu dia pindah dari sumur ke sumur gitu. Bagaimana beban yang melewati jalan-jalan yang kita buat ya harus kuat. Belum lagi tanjakan gitu ya. Belum lagi kalau kita mulai
pindah dari, belum lagi kita tikungan lihat gitu. Apakah kita bikin jalan tidak memikirkan dia berlimpah misalnya, ya. Ini semua diberikan gitu ya. Saya stop lagi, eh, saya siapa kita dulu. Oke, saya matikan, saya masuk di yang kedua. Tadi kalau kita bicara mobilisasi, maka kita bicara yang sekarang sudah kelihatan ya. Nih, kalau kita lihat, ini rig yang segede gini, itu di bawahnya itu pondasi tuh. Bukannya dia geletak itu aja gitu. Dia tuh pondasinya ada. Dan kita lihat bebannya itu bergerak di mana. Ini adalah rig down, rig up. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa dia bisa turun dan naiknya eh, seperti yang kita inikan gitu. Nah, ini lihat rignya itu turun itu, kebayang ya itu. Saya tutup dulu. Nah, ini yang namanya eh, apa rig base rig base-nya ini harus bisa menerima beban bergeraknya si rig ini. Oke, kita teruskan ya. Nah, kita lihat, nah ini, lihat ini naik nih. Oke, saya kecilkan suaranya. Kita lihat ya. Ini rig naik dan turun itu seperti ini. Nah, apakah pondasi di bawahnya ini, apakah pondasi di bawahnya kuat? Apa kita bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga pas rig up ini tidak ambles? Nah, ini kan harus dihitung oleh teknik sipil, ya. Nah, kita bisa lihat itu dia naik itu, dia naik ke atas dengan beban yang bertahap dia naik dan tentu ada sudut apa namanya kita sebut beban nyamping ya. Nah, itu dia naik dia sekarang. Kebayang ketika sirik ini langsung bebannya nggak apa pondasi nggak kuat, ya ambles. Bahaya banget kan. Sekian ratus juta dolar ini bukannya sedikit gitu. Silakan nanti didalamin pergerakan-pergerakan ini. Nah, seperti kita lihat itu naik ini. Kalau pondasinya bagus, dia nggak bergerak gitu. Biasa aja. Tapi kalau pondasinya eh, bergerak, pondasinya nggak kuat, ya ambles ya. Gitu. Oke, ini saya ceritakan dulu ini. Saya tutup dengan nanti kita nyambung lagi. Kita sekarang masuk ke ininya apa bahannya saya tadi di sini. Oke, sampai sini apakah Mbak Fani kita pertanyaan atau sampai selesai dulu atau gimana? Oh, biasanya kita Oke, sampai selesai dulu, Pak. Iya. oke kalau saya teruskan lagi ya. Nah, jadi nggak nemu dia. Oke, kita teruskan ke diskusi lanjutan. Sudah kelihatan ininya ya? Belum ya? Belum, Pak. Iya. Belum. Oke, sebentar. Di mana saya cek tadi?
Oke, udah ya, kelihatan. Nah, tadi kita bicara itu. Kalau kita perhatikan, layout daripada rig ini tanggung jawabnya sipil, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Kenapa? Karena dia harus memikirkan kalau ada limpahan air, air lumpur itu dibuang kemana gitu. Ada mud pond, ada water pond, terus dari mana airnya? Kita sistem distribusi air yang tadi saya bilang 900 sampai 1100 GPM gitu ya. Terus yang lainnya pondasinya rig ini tadi gitu. Nah, di pondasi rig ini ada yang namanya beban statis dan beban dinamis. Beban statis itu ya beratnya rig itu. Beban dinamisnya ya pada saat rig berputar, beroperasi itu kan dinamis dia. Mencabut rangkaian casing atau menurunkan rangkaian casing dan dalamnya bisa 3 kilometer ya, bukan 3 kilogram, 3 kilometer itu beratnya luar biasa untuk beban dinamisnya dari struktur rig. Makanya di sini eh, kita sudah harus berpikir bahwa beban statis dan beban dinamis dari rig ini sudah harus kita pikirkan. Selain yang namanya fasilitas lain seperti air, di mana kita mengambil air itu yang supaya 900 sampai 1100 galon per menit itu diperlukan. Secara kontraktual di semua uh, rig itu rata-rata yang ukurannya 1.500 horsepower itu segitu. Perlu 900 sampai 1.100 galon per menit. Dalam kontrak tuh udah langsung itu. Siapa yang nyediain air? Ya orang sipil lagi. Dari mana ngambilnya? Bagaimana izinnya? Ada SIPA atau sungai Harus dibendung. rugi. Seperti itu ya. Oke. Nah, se di salah satu contoh itu kalau rig berhenti itu ada dendanya nih, sekitar sekian. Variasi angkanya saya ambil dari salah satu aja. Jadi bergerak secara 24 jam, jadi kegagalan infrastruktur bukanlah pilihan ya. Jadi teman-teman kita, teman-teman teknik sipil ini harus memastikan bahwa operasi ini berjalan tanpa henti dan aman. Nah, tahap berikutnya kalau sumur udah ini, kita juga punya tugas bagaimana menguji kekuatan sumur dengan mempersiapkan peralatannya uji. Jadi ada pondasi-pondasinya, ada pipe support dan sebagainya. Ini juga di bisa nanti dilihat. Dari sini kalau kita sudah bicara tentang kekuatan daripada uh, sumur ini, misalnya terbukti satu sumur ada 10 megawatt, 20 megawatt, dan lain sebagainya, maka kita diharapkan untuk masuk ke dalam bagaimana uji sumur ini uh, bisa digunakan untuk mendesain. Kita masuk nih, kalau kita sudah bicara tentang uh, ini, tentang pembangkitnya, maka kita ini mulai dari tender sampai operasi, itu teman-teman sipil tuh ngikutin terus, nggak ada berhentinya gitu. Mulai dari tender artinya bikin dokumen fitnya, kita udah harus memikirkan bagaimana dalam mendesain uh, dokumen-dokumen ini dikumpulkan, parameter gempanya gimana, parameter anginnya gimana, karena kita tahu bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sangat kental dengan kebutuhan angin. Kenapa? Karena cooling towernya dia perlu udara yang cukup agar dia bisa mendinginkan air dan efisiensi dari outputnya kita bisa 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 capai ya. Nah, jadi pada waktu tender, evaluasi, apalagi konstruksi ya, konstruksi pasti kita ada terus. Kita kawal hingga sampai handover, kita juga standby melihat apa ada kondisi-kondisi fail anomali dari sistem kelistrikan ini yang ada kaitannya dengan struktur, kaitannya dengan fondasi, dan sampai operasi. Ini kita sudah bisa ini lihat bahwa kalau kita lihat secara lingkup
diinikan, maka kita punya soil study, kita punya yang namanya soil investigasi, ada resistivity test, ada yang hubungannya sama eh, apa namanya, apakah di bawah tanah itu ada air yang mengalir atau apakah groundingnya kita bagus dan sebagainya. Itu untuk teknik sipil kita terlibat ini, mulai dari soil study ya, survei. Yang kedua kita bicara plot plan. Si power plan itu kan ada plot plan-nya. Nah, plot plan-nya ini yang perlu kita desain, kita kita susun sesuai dengan permintaan dari proses engineer. Proses engineer itu dia menyusun bahwa pengennya steam masuk dari sebelah sini, turun ke bawah, naik ke atas dan sebagainya. Sehingga kita civil engineer melakukan plot plan, perencanaan mengenai layout, gitu ya. Lalu kita juga mendesain fondasi, kita membuat rencana bangunan struktur, ya, pipe support, gedung-gedung itu struktur semua, gitu. Tinggal tergantung jenis bahannya. Kita tahu bahwa teknologi yang sekarang, ilmu material sudah berkembang, nggak selalu kita menggunakan eh, konstruksi dari baja, kita mungkin ada konstruksi lain, ya. Terus juga kita merencanakan metodologinya, seperti kita kalau di beberapa tempat tuh ada yang namanya work method statement. Jadi work method statement untuk setiap lokasi sangat berbeda dibanding lokasi yang lain. Itu kita mulai merencanakan, gitu. Nah, terus juga kita udah berpikir tentang infrastrukturnya. Kita kalau nanti air hujan itu ngalirnya aman nggak, bersih nggak. Belum lagi kita bicara tentang eh, lereng-lereng ya, yang cukup berbahaya kalau kita biarkan begitu saja. Nah, dari integrasi ini maka kita bisa lihat bahwa eh, ada mechanical, piping, electrical instrumentation. Ini teman-teman sipil dan struktur tuh memikirkan kalau menyiapkan rute-rute ya, kayak cable tray, kayak akses tangga naik turun gitu ya. Kayak kita berpikir tentang kalau pipa hangingnya, atau misalnya si teman-teman piping pengennya pipanya di atas, di langit-langit. Kita udah harus merencanakan gantungannya harus kuat apa dan di maintain juga dengan baik, dengan mudah. Bukan yang jelimet ya, kalau kita lihat kan sebuah pabrik itu isinya eh, penuh dengan pemipaan, penuh dengan cable tray, penuh dengan eh, jalur-jalur komunikasi, jalur kabel dan sebagainya. Nah, itu teman-teman sipil merencanakannya dengan membuat gantungannya di mana. Kalau kita pakai rangka, rangkanya harus rangka yang aman seperti apa. Nanti kita lihat di sini setelah ini. Nah, ada namanya safety design. Ini sipil banget ini. Dia tuh merencanakan bahwa apa namanya? Nah, safety design tuh di perusahaan saya yang sebelumnya, di Chevron itu menjadi tulang punggung bagi keamanan, kenyamanan orang beroperasi. Di situ di safety design itu sudah dibuat sampai ada sebuah buku yang sangat-sangat spesifik dan disesuaikan dengan human atau human body-nya kita. Kayak di Amerika, di Eropa mungkin ketinggian dari valve yang ada di sini berbeda dengan kalau di Indonesia. Kenapa? Karena tinggi manusianya berbeda. Jadi kita sudah harus merencanakan tinggi operator, tinggi orang maintenance juga udah direncanakan waktu merekrut ya. Oh, ini sebaiknya sekian. Atau kalau kita menggunakan operator yang lama, existing, kita udah harus membuat sebuah pola ketinggian operator dalam membuka menutup valve ini setinggi berapa. Kebayang jika posisi valve ini lebih tinggi, agak ndongak, oh ya, orang Jawa bilang dong. Jadi dia akan membukanya tentu dengan tenaga yang sangat berat ya. Bisa jadi dia punya cedera dari badan dan itu tidak aman jadi dalam operasi. Lalu kita lihat juga
apakah kita menggunakan grating, checker plate, atau model-model seperti ini, pemilihan material yang untuk mencegah slip karena siapa tahu ada oli yang tertumpah dan sebagainya. Lalu ini desain, kita sering lupa membuat tangga itu yang penting ada handrail. Tapi apakah kita memikirkan diameter pipanya itu enak digenggam oleh tangan kita gitu. Kegedean kelihatannya oh hebat, kuat. Tapi apakah berfungsi, dipegang bisa nggak gitu. Pasti kalau kegedean tangan kita bisa selip gitu. Kita ada hitungan sekian persen tangan kita ini harus menyentuh ngegrip ya, megang si pipa handrail. Kalau kita bicara safety ya, nah, kita bisa lihat bahwa teman-teman sipil akhirnya belajar tentang safety. Tadi kita belajar tentang drilling, belajar tentang hal-hal yang spesifik ya, dia nggak pernah dilihat. Gitu. Sekarang kita bicara safety. Ini kayak naik tangga dan turun tangga tuh ada untread dan off-treadnya ya. Senyaman apa sih kita nginjek kalau tangganya terlalu tegak atau terlalu landai dan sebagainya. Itu ya, jadi situ kita udah harus melihat bahwa safety design ini tugas sipil nih. Cuma mungkin bagi yang belum pernah mendengar ya, ini hal baru. Padahal ini kita udah kerjain setiap hari mungkin ya. Bikin tangga, bikin handrail. Tapi apakah kita udah benar mikirnya gitu untuk safety-nya gitu. Makanya di sini disebut safety design. Saya bisa akan memperdalam, memberikan gambaran untuk diskusi kita lanjutan ya untuk Mbak Fania, Mas Teguh, bisa kita ngobrol lebih dalam lagi tentang ini karena luar biasa ini ilmunya. Terus coba kita lihat, tujuan safety design ini adalah memberikan akses yang aman bagi pekerja, baik secara normal dan secara emergency operation. Ya, jadi kita bisa lihat ya, kita nggak selamanya power plant kita atau fasilitas kita itu dalam kondisi aman. Juga kemungkinan ada emergensi sehingga operator atau maintenance orang-orang yang di dalam itu bisa escape dengan aman, tidak kesandung, tidak harus loncat dan sebagainya. Terus kita bisa lihat ini eh, di sini bukan hanya akses, tapi juga area kerja yang aman. Kalau kita lihat orang bekerja mau membuka dan menutup valve ini, itu ditutup oleh handrail ya, dan di bawah ini ada sebuah plat yang yang bisa berguna untuk mencegah kaki kita kejeblos di bawah dan jatuh. Ini kan buat stopper nih ya, steel toe-nya ini ada di sini gitu ya. Itu menjadi juga pikiran kita ya teman-teman sarjana sipil. Nah, ketika kita bicara dalam mewujudkan desain, kita juga harus mikir ada quality control-nya. Coba kita perhatikan pekerjaan quality control kayak uh, bikin beton, kita bikin adukan-adukan semen itu dengan cara kontrol yang kuat. Kita udah harus berbicara tentang ilmu materialnya sipil. Berapa sih kita punya apa job mix formulanya? Bagaimana kita bisa mendesain kekuatan 300, kekuatan di atasnya gitu. Kita udah tahu bukan K lagi, ada A ya, udah desain-desain di perusahaan-perusahaan internasional itu sudah punya job mix formulanya dengan mutu betonnya yang udah di atas dari yang umumnya kita buat di struktur biasa. Sehingga kita juga harus memikirkan, kita juga bisa jadi quality control gitu. Kita bisa, teman-teman sipil bisa jadi quality control inspector atau supervisor dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu yang kita nggak cuma bikin desainnya, tapi kita udah mikirin kontrolnya gimana ya gitu. Ya. Nah, terus ada lagi, ternyata teman-teman sipil ini seperti yang ini semua pengalaman saya, jadi saya ceritakan ini sebagai bagian dari menambah ilmu. Civil engineer seperti saya sekarang udah bisa menjadi aset integrity engineer. Nah,
Asset integrity engineer ini adalah melakukan evaluasi terhadap integritas dari peralatan-peralatan yang statik ya, seperti misalnya struktur bangunan, terus pipa, pondasinya, lalu lereng, tebing-tebing yang dibuat perkuatannya, hingga hal-hal yang seperti statik itu kayak separator. Lalu kita bicara tentang bagaimana PSV dan PRV gitu ya, proses safety valve dan uh, lainnya itu sudah bisa juga kita masuki karena kita memang melakukan evaluasi terhadap integritas statik gitu. Untuk diketahui bahwa di zaman yang saya mungkin sekarang udah berkembang, itu ada static equipment yang handle itu menggunakan model program RBI, Risk Based Inspection. Lalu yang peralatan yang berputar itu menggunakan program Reliability Center Maintenance. Jadi dia muter itu kayak pompa, kayak turbin, generator, dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa nih menjadi tim maintenance, orang sipil tapi mikirin perawatan gedung atau perawatan fasilitas permukaan. Nah, kalau kita lihat beginilah bahwa ketika saya belajar, saya bicara tentang pondasi, saya bicara tentang infrastruktur, saya bicara tentang manajerial gitu ya. Itu berkembang nih dari engineer, supervisor, terus karena saya harus memimpin tim, saya jadi lead engineer. Karena saya harus memimpin tim yang menggunakan fungsi quality control, saya jadi superintendent, saya jadi engineer gitu. QA engineer, jadi kayak quality assurance engineer itu kayak satu contoh kita mendesain sebuah program bagaimana melakukan kontrol gitu. Nah, terus di leadershipnya karena udah bisa kita mulai masuk ke sisi leaders ya, manager, dari project area manager dan sebagainya. Terus naik lagi nih ke manajemen, bagaimana manajerial dikelola dan bagaimana ini berkembang hingga ke atas lagi yang berhubungan dengan lebih ke spesial loh gitu. Kayak hari ini saya menangani model seperti Field Operation Manager Drilling gitu ya. Itu udah spesial banget itu. Jadi saya mengelola seluruh kegiatan drilling di satu lokasi, bagaimana memikirkan seluruhnya dari hulu ke hilir, sehingga mereka bisa ngebor dengan baik gitu. Terus per hari ini saya menjadi QHSE and Safeguard. Kenapa ada safeguardnya nih? Nah, safeguard ini berhubungan dengan yang namanya uh, isu sosial. Bagaimana kita mempunyai produk konstruksi, tapi dampak ke arah sosialnya bisa dikelola. Ini umumnya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana bantuan dari ADB, Asian Development Bank, dari World Bank, dari KFW, dari beberapa yang lain, JIK, itu semua sudah di zaman-zaman sekarang karena ada energi hijau ini, safeguard programnya jadi harus dimunculkan gitu, harus dikelola. Makanya kenapa saya sekolah S2 di komunikasi, karena saya jadi perlu, oh nggak cuman ilmu yang teknikal, saya juga perlu ilmu ngomong, ilmu komunikasi, ilmu membuat strategi ngobrol sama warga-warga gitu. Bagaimana kita melakukan framing terhadap informasi yang harus kita berikan kepada warga, lingkungan, pemerintah, pemerintah daerah gitu. Jadi jenjang karir ini jadi bisa berkembang terus, eh, diperkuat oleh masing-masing yang memiliki pola ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang how to-nya, maka kita bisa lihat bahwa kita punya tiga sebenarnya dalam badan kita ini, yaitu soft skills, hard skill, dan technical skill. Dalam bahasa saya, ini kan keluaran
eh, ini technical banget ya, tapi dalam bahasa saya itu soft skill itu gini mah, teman-teman semua. Soft skill itu adalah bagaimana kita punya niat bekerja dengan baik, dengan benar. Itu soft skill. Karena itu dasar bagi orang untuk bekerja dengan benar dan bagus. Kalau kita nggak punya niat kerja yang baik, ya gitu-gitu aja gitu. Misalnya kita bekerja akan nyuri gitu. Kita orang sipil suka nyuri-nyuri spek misalnya. Saya hadapi permasalahan ini sudah sekian lama ya, kita nggak perlu tutupin. Itu udah nggak akan berkembang, kita hanya di situ aja. Makanya kita perlu soft skill sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan kita yang lain gitu. Lalu hard skill tahapan kedua adalah kita mau melaksanakan sesuatu dengan benar. Di hard skill ini kita tahu di mana mendapatkan cara untuk bekerja dengan benar gitu. Kayak contohnya, saya pengen bener nih belajarnya di mana. Ya udah, jadi quality control, jadi engineer yang bener, ngitungnya nggak boleh di cheating, nggak boleh uh, seenaknya gitu. Oh, saya harus belajar, ikut training, ikut kursus sehingga saya bisa bekerja dengan benar ya, karena ada ukurannya. Terus kalau kita technical skill adalah hasil daripada training itu kita jadikan standar dalam pemikiran kita, bahwa saya yakin teman-teman pasti dalam bekerja sudah melihat tiga dimensi dalam pekerjaannya. Kita udah bahkan mungkin empat dimensi sekarang karena dibantu oleh peralatan elektronik ya. Tapi eh, tiga dimensi yang saya maksudkan di sini adalah kita ngelihat sebuah pekerjaan, kita udah tahu tuh dampak ke warga gimana, dampak ke keselamatan pekerja gimana, dampak pada duitnya gimana, itu udah langsung mikir gitu. Nah, maka kita perlu ilmunya, dari di mana kita mau dapatkan technical skill ini ya, kita harus ngambil kursus-kursus gitu. Kita nggak mungkin bisa dapat sendiri ya. Nah, disinilah penutup saya. Monggo kalau kita ini kan kemarin saya bikin paparannya di Dieng ya. Jadi mencoba sambil berdingin-dingin memikirkan itu, sambil saya juga saya mengajar juga di Politeknik Negeri Jakarta. Saya mengajar di antara semester ganjil genap di semester 5, 6, 7, 8 untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan industri mengajar ya. Jadi pembangkit listrik, ada desain dan sebagainya. Makanya langsung saya punya bahan ini seperti ini, dan terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah saya sudah berhasil menjelaskan, dan semoga pertanyaannya nanti adalah pertanyaan yang kita bisa uh, jelaskan, dan andai kata pertanyaannya tidak bisa dijelaskan langsung sekarang, mohon izin untuk memberikan apa namanya dalam lain waktu. Saya sendiri punya Instagram, saya punya LinkedIn, LinkedIn, sehingga dari situ saya bisa mulai bisa menjawab di kemudian hari. Silakan Mbak Fia, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak. saya stop sekian dulu ya. Oke. Ya, Pak Bintang, terima kasih banyak Pak Bintang. Sangat menarik ya untuk paparan pada hari ini. Dan eh, kita bisa melihat ya, di mana peran civil engineer ternyata sangat penting gitu dalam keberjalanan proyek di sektor renewable energy di geothermal ini. Dan ternyata mencakup semua fase ya, dari fase awal, fase survei, kemudian nanti masuk ke fase desain, ternyata berperan juga fase DED, konstruksi, sampai bahkan fase maintenance ya, perawatan operasi. Jadi ternyata kalau dilihat cukup banyak peluang gitu ya untuk para civil engineer gitu untuk masuk di setiap fase dan memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu dan safety juga. Oke deh, mungkin setelah ini kita akan masuk langsung ya ke sesi Q&A, di mana juga nanti empat penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi untuk yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya di Zoom ini, kita bisa react terus bisa raise hand, nanti saya panggil, ataupun yang mau
lewat chat juga boleh. Oke, ini mungkin sambil menunggu yang langsung, ini ada satu yang dari chat ya, sudah ada dari Pak Fayat dari Medan. Ya, ini ya Pak, pertanyaannya, eh, apakah desain handrail dan platform sudah mempertimbangkan keselamatan juga ergonomi sejak awal dan resiko jika aspek ini dilewatkan? Ya, mungkin Pak Bintang bisa langsung. Terima kasih. Langsung menjawab ya. Iya, langsung aja Pak. Ya, Mas Mas siapa tadi dari Sayap dari Medan. Medan ya. Oke Mas, jadi betul tadi yang saya bilang safety in design. Safety in design ini memang tujuannya untuk selamat gitu. Dan poin pertama, poin keduanya itu didesain untuk memikirkan operator, maintenance, atau orang-orang yang bekerja di dalam power plant atau di sebuah tempat yang fasilitasnya eh, apa namanya rumit gitu ya, karena padat gitu, itu keluar pada saat emergensi keluar dengan aman. Jadi artinya kalau nanti ada kita sering punya kesalahan naruh pipa nyebrang lebih rendah dari badan kita gitu, kita harus nunduk gitu ya, itu udah pasti nggak safe ya kan. Terus kedua, kalau kita membuat jalur tapi tidak membuat cat ya, yang biasanya kalau di pabrik-pabrik suka dikasih cat yang ada hijau ini untuk orang jalan, itu bagus banget sebenarnya, itu udah safety design. Dia orang akan lewatnya situ, sudah diarahkan ketika panik pada saat emergensi, yang ada dalam pikiran dia adalah lewat situ. Terus juga kalau dia naik tangga, mungkin zaman dulu, zamannya COVID, kita dihindari untuk megang tangga ya, karena tangannya kita nih akan menyebabkan penularan ya waktu COVID ya. Tapi sebenarnya tujuan dari eh, kita megang handrail itu sebenarnya agar kita tetap dalam kondisi aman. Tapi andai kata saya tanya kepada Mas, handrailnya lebih gede dari genggaman kita gitu. Apakah aman nggak? Bisa aja meleset, kita nggak, cengkeramnya nggak kuat gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Terus juga tingginya tangga, lebarnya tangga itu jadi diinikan gitu ya. Dengan safety design, kita sebenarnya bisa mendesain kondisi-kondisi apa saja yang ada di fasilitas kita. Ada lagi contoh di dalam safety design, sebenarnya kalau mau didalamin itu ada ilmunya sendiri. Saya siap aja. Eh, itu sampai memikirkan zona, ya, zona-zona seperti kalau kita ada bahan kimia, tentu saja di mana titik bahan kimia berada atau beroperasi, teman-teman udah ada namanya IWAS atau ini apa pancuran ya, kita suka gini supaya kalau ada bahan kimia kena ke mata kita atau ke badan kita, langsung kita mandi gitu ya. itu itu desain itu itu harus ditentukan di mana titik berada lokasi-lokasi itu, lokasi yang berbahan kimia berbahaya, bahkan sampai ada uh, sign-sign ya yang kita buat gitu. Nah, kalau pendalaman dari safety design itu banyak sampai bisa kita tingkatkan menjadi SEAL, ada kategori SEAL namanya safety integrity limit ya. Itu sampai kita bikin ini kita seal-nya berapa, karena di dunia internasional sekarang produk-produk apa peralatan-peralatan berbahaya, peralatan-peralatan kimia, peralatan-peralatan yang berputar atau electrical itu sudah mencantumkan ini seal berapa. Jadi safety integrity limit limitnya itu level ya. Oh, ini sudah level sekian. Jadi kita sudah sampai mendesain sebuah fasilitas kita itu udah di seal berapa gitu. Nah, seal itu udah menunjukkan level standar kita gitu. Kayak contohnya lagi, ada yang pernah punya pengalaman ada yang namanya transformer yang gede. Transformer ini eh, kalau meledak itu ada bahayanya. Di NFP sekian, NFP berapa itu mencantumkan bahwa ledakannya ini harus dicegah dengan memasang dinding beton di kelilingnya si transformer. Kalau nanti ketemu
di proyek-proyek kelistrikan itu ada transformer. Itu jawaban saya, Mbak. Makasih. Iya, oke. Sudah cukup menjawab ya, Pak Fayat. Eh, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada lagi dari Pak Reza dari Jakarta, Pak. Nah, ini pertanyaannya, apakah skop persiapan infrastruktur di proyek geothermal, engineering sampai construction dilakukan in-house atau kontraktor? Bagaimana prosesnya? Mungkin bisa diceritakan flow-nya. Kemudian yang kedua, apa indikator untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibuat sesuai ekspektasi tim operation? Oke, jadi pertama langsung dijawab bahwa umumnya tergantung dari strategi bisnisnya dan manajemen risikonya perusahaan tersebut, apakah dia membuat timnya membuat sendiri atau dikonsultankan gitu ya. Terus pertimbangan keduanya lagi adalah ketika dananya itu dari mana. Kadang-kadang uang dari pinjaman luar negeri itu punya syarat gitu. Nah, dua ini jawaban saya bahwa satu kalau di perusahaan punya uang sendiri dan dia punya tim engineering yang kuat sendiri dan dia yakin bahwa data-data di seluruh perusahaannya dia dari hulu ke hilir itu udah punya, maka dia bisa menunjuk dirinya sendiri atau dia menunjuk engineering yang ada di mana di ini sebagai contoh yang saya waktu di Chevron Geothermal Indonesia yang di Derajat waktu itu membangun Derajat 3, Derajat unit 3 itu kita semua yang bikin fitnya gitu. Kita nggak gunakan konsultan, tapi ketika mulai ada EPC kontraktornya, maka kita perlu PMC-nya atau Project Management Consultant yang memantau kontraktor kegiatannya dan kita melakukan layering atau melakukan kontrol. Jadi itulah strateginya. Di perusahaan yang terakhir di Geodipa untuk pekerjaan di Ing 2 dan Patuha 2 yang di Ing 2 unit 2 dan Patuha unit 2 itu karena dana pinjamannya dari ADB Asian Development Bank, mereka mensyaratkan dari hulu ke hilir harus ada PMC-nya, ada project manajemen konsultannya. Jadi ya tergantung strategi tadi dua tadi, apakah perusahaan tersebut punya uang sendiri dan yakin bahwa data-data itu punya. Karena apa? Karena itu rentangnya kan harus kita belajar tentang operasinya. Jangan mendesain tapi nggak mikirin operasinya ya. Jadi kalau rentang data itu sudah kita miliki, maka operasi akan dengan mudah kita handover. Tadi pertanyaan keduanya tentang operasi ya Mbak ya. Nah, Iya. operasi ini pasti diundang, diajak dalam semua fase. Mulai dari fase uh, engineering, dia diajak untuk mendesain ada nggak sih anomali dari operator operasi sebelumnya dari jenis jenis peralatannya. Terus yang kedua ketika desain dibuat juga di involve. Yang ketiga ketika masuk ke fase pre-com dan commissioning mereka diajak karena dia nanti mengoperasikan. Dan ketika melakukan reliability test run yang 72 jam, itu diajak, itu harus operator operasi yang ikut. Itu jawaban, Mbak. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Ini selanjutnya dari Pak Dimas dari Palu. Pertanyaannya, apa peran insinyur sipil dalam memitigasi resiko tanah longsor bawah laut yang dapat merusak fondasi subsea template pada rig pengeboran? Dari pengeboran ya. Ya. Oke. Kita pernah, saya kebetulan juga jadi komunikator ya, bagaimana pemboran itu selalu ditolak di mana-mana gitu. Eh, kita bisa jelaskan begini, bahwa pemboran ini pemboran yang sifatnya dalam. Maaf, sepertinya di mute itu ya, nggak keluar suaranya.
nggak, saya saya ada suara, saya nggak mute ya. Kedengeran ya? Oke, sudah muncul. Oh, oke. Mungkin masalah internet. Jadi memang yang namanya pemboran ini memiliki beberapa parameter, dari parameter air, dari parameter getaran gitu ya, parameter kedalaman. Nah, tiga ini parameternya memang berdampak kepada keseluruhan. Tapi langsung dijawab, kalau terhadap air, kita tidak mengganggu air di warga karena kedalamannya 2 sampai 3 kilo. Kita tahu bahwa apa reservoir air warga mungkin 15 sampai mungkin 60 paling dalam. Nah, terus juga kita menggunakan casing, kalau lagi ngebor selesai langsung masukin casing sehingga antara di dalam casing sama luar tuh tidak terkoneksi. Beda dengan kejadian di mana di Lapindo, kita juga belum tahu ya apakah mereka menggunakan casing gitu untuk itu. Nah, kita 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 bisa dalamin ke sana. Tapi dengan menggunakan itu kita bisa mencegah potensi gangguan terhadap kebutuhan air warga atau ada rongga dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya yang ada hubungannya sama getaran, kita punya tim yang namanya lingkungan yang menjaga sekitar itu dan melakukan monitoring. Ketika ada pergerakan tanah dan sebagainya, pernah ada kejadian di Hulu Lais. Hulu Lais itu di proyeknya Pertamina Geothermal Energy. Saya cuma tahu beritanya, tapi detailnya saya tidak bisa jelaskan. Itu ada longsoran bukan karena akibat pemboran. Dia dari jauh dan menimpa peralatan rig itu dengan kontainer-kontainernya di situ yang orang tinggal. Ada beberapa yang meninggal. Jadi jadi bukan karena itu, tapi memang ada kondisi lain yang berdampak. Di contoh-contoh lain seperti di Sorik Merapi itu banyak berhubungan sama H2S ya. Ya, mungkin apakah itu berasal dari itu atau dari H2S-nya di lingkungannya, karena di lingkungannya sudah ada H2S sebelumnya, belum ada pemboran pun sudah ada. Jadi untuk mendalaminya tentu kita harus punya program perencanaan dalam kita membuat tadi yang 3G tadi. Oh, ini naruhnya ngebornya di sini, jangan dulu. Kita ini kondisi tebing kita ini loh apa labil, jangan di sini. Kita harus bikin di tempat lain. Nah, gimana ngebornya? Nah, kita punya teknologi. Ngebor itu punya model directional drilling. Dia bisa melengkung gitu. Jadi ngebor tuh nggak segini aja, tapi dia ada melengkung gitu. Namanya directional drilling. Jadi kita nggak harus menetapkan posisi well pad di daerah yang berbahaya. Kita bisa cari yang stabil. Pemborannya punya teknologi untuk itu. Dan kita sebut directional drilling. Gitu. Itu jawabannya. Oke, thank you Pak Bintang. Kita lanjut lagi di sini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rofi dari Lebak Bulus. Lulus. Pertanyaannya, ya, Pak Bintang untuk well pad foundation yang menopang wellhead bertemperatur 200 sampai 300 derajat Celcius dengan tekanan uap tinggi, bagaimana approach desain untuk mengatasi thermal expansion diferensial antara steel casing dan concrete foundation? Apakah menggunakan isolation joint khusus atau material komposit tertentu? Dan bagaimana QC protokol untuk crack control pada kondisi cyclic thermal loading? Oke, ini paham sekali tentang pekerjaan pemboran kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Eh, ada hubungannya sama teknik sipil. Nah, kita cari satu contoh di Sarula. Saya juga di sana. Di Sarula itu ada satu sumur yang 50 lebih megawatt satu sumur. Terbesar di dunia, jadi bukan di Indonesia aja, di dunia. Satu sumur ya, sehingga dia bisa namanya di Silangkitang. Saya ingat banget dan sampai sekarang nampaknya aman. Itu pernah terjadi grek dia naik akibat dari pengoperasian yang keliru waktu itu. Kalau nggak salah bukaan-bukaan sumurnya itu mendadak. Harusnya kan
di bleed line dulu yang kecil, pelan-pelan, pelan-pelan, dan itu detailnya saya serahkan kepada yang di sana. Saya cuma mendapat informasi dia pernah naik truk sehingga Rick harus datang lagi dan memperbaiki dan memperkuat. Naiknya itu bisa di atas 50 cm. Jadi kepala sumur bisa naik gitu. Nah, tahap desain itu akan dibuat oleh teman-teman apa namanya subsurface, teman-teman well testing ya yang di bawah tim produksi. Bagaimana perkuatannya? Nah, apakah perkuatannya dengan penyemanan cukup atau kepala sumur itu dibikin pegangan? Jadi ada semacam sayap itu langsung dipegang sehingga dia tidak ada perubahan atau dipegang. Ada juga yang menggunakan timbangan. Jadi kepala sumur itu dikasih struktur yang membuat timbangan. Jadi dia menjaga gitu ya. Dia jaga supaya timbangannya ini ada counterweight kita sebutnya, itu membuat kepala sumurnya stabil. Timbangan ini digunakan karena ada berbagai faktor di bawah. Kita tuh nggak tahu ya, ada hari ini bagus, besok dia menggila dan sebagainya. Dan itu semua ada ilmunya, dan ilmunya tuh ada teman-teman well testing atau teman-teman produksi yang mempelajari sumur itu dengan karakternya. Dari situ nanti akan keluar desainnya, harus diapain, dan kita tim sipil melakukan pekerjaan perkuatannya. Itu kira-kira. Oke, sip. Terima kasih Pak Bintang. Lanjut lagi di sini Ya. dari pertanyaan dari Pak Reski dari Bandung. Pertanyaannya dalam rangkaian proses mulai dari tadi ya FS, FED, EPC dan juga operation seringkali ditemui adanya deviasi antara fase study FF FEED maupun saat konstruksi. Bagaimana mengelola deviasi tersebut agar tetap menjaga quality dan integrity? Oke, di dalam project itu selalu kita bicara tentang kontrol ya, apapun itunya. Nah, pertama kita bicara bagaimana memastikan bahwa feasibility study itu sudah dikunci, sudah dihitung-hitung dan sebagainya, sehingga diputuskan feasibility study kita seperti itu. Kedua, direksi biasanya memberikan sebuah risk management. Nah, risk management ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan perhitungan, masih ada risiko-risiko yang kita harus cover gitu. Nah, kadang-kadang risiko yang harus kita cover bukan berarti harus kita action, tapi kita monitor. Gitu. Contoh memonitornya tentu dalam program QA QC tadi, Quality Assurance Management. Kita punya beberapa tools ya, Quality Assurance Management, kita punya risk management, terus kita punya tools lainnya yang berhubungan dengan evaluasi terhadap kegagalan struktur dan sebagainya. Itu semua harusnya kita punya di awal. Dari situ kita bisa mulai melakukan pemantauan. Ketika kita bicara manajemen risiko dan harus di take action di lapangan karena tidak ada yang bisa menjawabnya, tidak ada aktivitas kita yang bisa memitigasi itu, maka diputuskan kita harus kerjakan sebelum dimulainya project. Nah, ketika sudah boleh mulai project, maka kita harus bikin QA, Quality Assurance Management Plan. Disitulah kita melakukan monitor terhadap bagaimana si fit atau desain itu dikontrol di lapangan. Program inilah yang harusnya berjalan, dan QA Quality Assurance itu kaitannya dengan tahapan project. Contohnya umum kalau kita orang sipil ini project ya, umum ada deviasi-deviasi. Nah, itu dibikin sebuah kayak semacam milestone, kita sebut namanya punch list management. Jadi deviasi-deviasi itu harus diselesaikan dulu sebelum maju ke langkah berikutnya. Contohnya konstruksi, dari konstruksi masuk ke commissioning, dari commissioning sampai ke handover. Nah, makanya tahapan ini harus kita kontrol dengan membuat
pansus manajemen. Nggak boleh pansus diterima begitu aja, eh, sementara itu penting untuk commissioning gitu ya. Pak, makanya dalam punch list atau defect list kita harus kategorikan di dalam QA plan atau quality assurance plan itu kategori A, B, C biasanya. A itu nggak boleh open sebelum commissioning. Kalau B mungkin bisa dibuat handover. Kalau C mungkin terakhir-terakhir gitu ya pada saat operasi. Yang C itu biasanya kayak rumput belum hidup, pohon belum hidup gitu ya, kayak gitu-gitu kan, eh, ada punch list-nya. Nah, jadi kita define di situ. Itu Mbak. Oke, oke, sip. Thank you Pak Bintang. Lanjut lagi. Ini eh, pertanyaan dari Pak Anandang dari Sukabumi. Jika perencanaan infrastruktur energi terbarukan ini dilakukan oleh perencana dari perusahaan luar negeri, apakah perencanaan tersebut selalu diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia? Selain itu, menjadi tanggung jawab siapa apabila terjadi masalah teknis, misalnya seperti kasus bangunan yang dirancang berdasarkan standar IS dan mengalami lendutan ekstrim karena perbedaan toleransi? Oke, jadi saya jawab pertama, dari Sukabumi mungkin proyek geotermal di sana ya, Cisolok Sukarame kali geotermal. Oke, jadi eh, ini contoh ketika kita, yang saya tahu aja dulu, yang saya pernah lakukan di Dieng itu ada lokasi pembangkit yang FS-nya udah bagus, udah clear gitu. Tapi begitu kita hitung terhadap eh, parameter pemerintah, yaitu yang namanya parameter bahwa H2S itu sampai depan rumah nggak boleh sekian ppm, 0,0 sekian ppm, atau kalau ada noise sampai depan rumah terdekat itu nggak boleh di atas 50 eh, hertz misalnya, desibel misalnya gitu. Nah, itu akhirnya nggak diteruskan, harus pindah karena memang di situ tuh ada warga yang dekat gitu. Nah, ini semua punya aturan mainnya di sana. Pemerintah punya aturan main. Nah, itu ada di UKL-UPL, ada di AMDAL, dan ada peraturan-peraturan yang terbaru yang mengiringinya gitu ya. Dan kontrolnya ada di sana. Itu satu jawabannya. Yang kedua, kalau bicara tentang lendutan dan lain sebagainya, itu mungkin kita kasih contoh yang berhubungan dengan pipa. Nah, pipa itu, pemipaan itu kan ada pemuaian dan penyusutan pipa yang ada di sana. Itu desain yang dibuat oleh teman-teman piping itu, umumnya kita menggunakan uh, vertical loop atau horizontal loop gitu. Kedengeran ya? Nasi Itu ya. goreng Beneran. ya. Jadi seperti itu, Mbak. Jawaban saya itu. Kalau yang pertama, pertanyaan pertama tentang engineer-nya dari luar negeri, ya itu tadi saya bilang, ada nggak sistem yang membuat itu gitu? QA-nya ada nggak? Quality assurance-nya ada nggak? Jangan-jangan pemilik proyek langsung merekrut tenaga asing, terus nggak ada yang ngontrol gitu. Ya harus ada yang ngontrol dan harus ada layernya gitu. Nggak boleh ada konflik interest gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa si si apa, meskipun kita sudah merasa, pemilik proyek sudah merasanya bagus, siap, tapi tetap harus ada yang awal gitu. Nah, ini yang harus ada kontrol dan kita harus bangun sendiri ya. Oke, thank you Pak Bintang. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Pak Erif dari Bandung. Pertanyaannya, sektor energi apa yang tidak termasuk dalam green energy dan hal apa yang dilakukan agar sektor tersebut dalam tetap bisa dieksplorasi? Sorry Pak, masih di mute. Masih di mood ya. Jadi mencari sektor di luar green renewable energy ya, yang Iya Pak. oh, oke.
Kalau yang bukan renewable energy ya bisa datang ke pembangkit batu bara itu kan bukan renewable energy. Kita pergi ke tambang batu bara itu bukan renewable energy gitu ya. Itu minyak juga migas juga tidak renewable energy. Jadi di oil and gas itu bukan renewable energy ya di sana eh, bisnis itu kita bisa dalam gitu Mbak. Oke, iya, sip. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Bu Risa dari Tangerang. Pertanyaannya, saya ingin bertanya terkait di mana tadi sempat dipaparkan bila terdapat sebuah greenfield untuk menentukan titik pengoboran. Saya melihat nanti akan ada peran 3G ya. Tadi ada geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum pengeboran akan dilakukan investigasi terhadap tanah terlebih dahulu, dan apakah itu diperani oleh geologi atau teknik sipil? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi geologi dan teknik sipil. Teknik sipil itu hanya bisa mendalami sampai berapa? 60 meter ya. Sedangkan geologi sampai ratusan ribuan meter ke bawah. Karena apa? Geologi mengambil sampel-sampel batuan-batuan yang terbawa dari air yang dari sumur di bawahnya atau fumarol atau ada krater-krater atau ada kawah-kawah kecil gitu ya yang air panas gitu misalnya. Itu geologi melihat ada nggak bawaan dari bawah batuannya gitu. Itu yang dia cari. Kalau sipil hanya bisa sampai 60 meter dan umumnya teknik sipil hanya melihat bagaimana infrastruktur dibangun, apakah diperlukan retaining wall yang kuat, kalau kalau bisa kita hindari bisa di tempat lain yang lebih aman dan sebagainya. Itu batasannya. Terima kasih. Oke. Eh, Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilham dari Tulung Agung. Pertanyaannya, untuk pondasi Wellpad Foundation, apakah mutu beton yang digunakan menggunakan mutu khusus atau sama seperti umumnya? Menimbang titik batching plant tidak selalu tersedia di dekat area operasi. Sama aja, nggak ada yang spesial kalau untuk pondasi, tapi tentu penulangannya ya harus bagaimana lendutan dari eh, pondasi kita punya apa punya punya balok-balok gitu ya itu nggak ada yang berbeda selama kita tahu desainnya bebannya ada di mana eh, kualitas beton yang tidak mudah retak atau cukup itu dengan K berapa. Umumnya kita pakai K300 dengan lokasi yang kita bisa capai. Tapi kalau enggak, kita harus berpikir secara eh, safety dengan menghitung eh, apa namanya yang namanya road job mix formula kita teknik sipil harus dituntut untuk itu. Karena nggak mungkin semua lokasi bisa punya batching plan yang bisa menghasilkan K300 ke atas misalnya. Kemampuannya mungkin K225, K175 dan sebagainya. Nah, itu pernah di beberapa tempat kita bisa gunakan itu selama kita menghitungnya dengan safety-nya yang cukup atau angka keamanan ya, safety factor. Gitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Tri Kuswanto di Jakarta. Pertanyaannya, eh, maaf tadi disampaikan struktur RIG ya, RIG. Kepanjangannya apa? Kemudian dimensi struktur menara support mesin bor, apakah ada standarnya dari kedalaman rencana bor, jenis batuan, diameter mata bor, konsumsi air yang diperlukan dalam pengeboran, dan kualitas air yang digunakan. Oke, kita dekati dengan desain dari kedalaman. Seorang drilling engineer akan memutuskan kedalaman yang didapat dari eh, teman-teman production eh, atau teman-teman well test gitu ya, atau subsurface, itu kedalamannya berapa dengan jenis diameter. Nah, kalau misalnya jenis diameternya untuk standar hole atau yang lebih kecil ya atau kita bicara dalam bahasa yang mudah ya adalah kita punya standard hole, big hole atau yang lebih kecil lagi yang slim hole misalnya.
itu hubungannya sama horsepower, kemampuan kita ngebor. Jadi contohnya yang gampang cuma dibahasakan ke gampangnya adalah kalau kedalamannya sampai 3 kilo, maka di pertimbangan dengan jenis batuan, maka kita mungkin akan memilih yang 2000 horsepower. Seperti yang saya pernah ikutin di Tulehu di Ambon, itu 2000 horsepower ya, dengan kedalaman 3 kilo. Dan itu 30 lebih dengan batuan di dekat laut ya waktu itu. Kayak gitu. Terus jumlah air ya kalau misalnya yang standar atau big hole itu udah pasti di kisaran antara 900 sampai 110 1100 galon per menit. Artinya dalam galon ya, galon per menit. Artinya kita harus menyediakan selalu supply segitu ke dalam rig. Gimana caranya kita harus ngumpulin pon-pon gitu ya, banyak-banyak gitu. Kayak contohnya di eh, SAE di Sejahtera Alam Energi di Gunung Slamet, karena nggak ada sungai di atas, maka teman-teman kontraktor bikin pon gede yang 150 ribuan kubik dari tada hujan. Dan itu yang penting asal ngalirnya ke rig antara 900 sampai 1100. Itu jawabannya. Oke, Pak. Ini pertanyaan lagi dari Pak Rizky Rahman Nasution dari Sumut. Pertanyaannya, contoh metode selain SUTT atau SUTET untuk penyaluran listrik dari pembangkit ke gardu di area geotermal, dan apakah safety dengan metode lain? Oke, saat ini metodenya baru satu di atas ya, saluran udara ya. SUTET atau SUTT itu kan hubungannya sama berapa eh, apa namanya berapa mega apa 150 apa 70 ya, atau 500 kV dan sebagainya. Jadi semua masih di atas. Namun pernah ada desain, saya baru lihat ada desain masih menggunakan dia menggunakan di bawah tanah tapi dibatalkan karena situasi tidak tidak mudah ya, kabel bawah tanah dengan eh, arus yang harus menghantar atau evakuasi daya itu 150 kilovolt. Itu pernah mau diterapkan di Dieng tapi dibatalkan karena dia harus dalam galiannya 2 meter 2 meter banget gitu. Kecuali kalau menghantar 150 kV di kota-kota besar kayak di Jakarta banyak di bawah tanah semua rata-rata. Jadi sementara saat ini ada di atas semua. Di di 150 kV ya gitu. Oke, iya, terima kasih Pak Bintang. Jadi mungkin karena durasi kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab di hari ini. Nah, tapi tenang aja ya. Ini ada beberapa yang memang masih belum terjawab. Nah, nanti ini nanti akan Bisa dijawab kita oleh jawab. Pak Bintang dan nanti akan di-share jawabannya di rekaman video di YouTube kita ya. Jadi nanti bisa dipantengin di YouTube. Nah, mungkin Oke. dari Pak Bintang ini ada closing statement atau pesan-pesan mungkin Pak untuk teman-teman civil engineer yang ada di sini. Oke, ini saya kan melihat teman-teman yang hadir ya. Ada berapa teman-teman saya ini kayak Mas Suharwanto ini udah di atas saya ini ilmunya, udah profesor malah dia ini. Terus juga Mas Tri, ada Mas Royo Edi gitu ya, teman-teman lain, ada Mas Erik Budiman yang QC. Ya. Sebenarnya kita nggak boleh berhenti gitu ya. Kalau tadi saya bilang ada yang namanya soft skill, eh, hard skill, dan technical skill. Harusnya soft skill ini adalah membuka kita bagaimana kita ingin melakukannya dengan benar untuk karir kita gitu. Karir kita itu jangan di drive oleh, saya nyebutnya apa ya, drive oleh gaji gitu ya, oleh opportunity lain gitu. Tapi dikembangin ke ke kemampuan lainnya gitu sebagai badan kita. Kita nggak, apakah kita selamanya memang seorang teknik sipil, sebenarnya eh, selama teknik sipilnya menjadi modal atau tadi saya bilang dalam paparan saya pondasinya, sebenarnya kita mau kemana aja kita tetap teknik sipil. Kita nggak keluar dari itu. Nah, jadi tolong melihat kemampuan kita itu bukan hanya sekedar teknik sipilnya, tapi
hal lain gitu. Ilmu material kayak di sini ada Heri Budiman itu udah QC dia udah bicara tentang QC sipilnya gimana gitu. Kalau kita nggak bicara tentang eh, itu atau udah kita pantengin ke sipil aja misalnya, maka ya yang namanya kita hanya bisa bikin gedung, kita bisa bikin ruko ya. Tapi kalau kita keluarkan itu pikiran kita dari itu soft skill, hard skill dan technical skill, urutannya itu akan membuat kita expand lebih banyak. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak Bintang. Semuanya ya. Eh, ya, terima kasih untuk waktu dan sharingnya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, sebelum kita tutup nanti kita akan dokumentasi. Nah, tapi sebelum itu kita juga ada pengumuman nih untuk yang tadi ya, untuk 4 penanya yang beruntung dan terbaik ya. Jadi akan kita umumkan. Oke, ya. Jadi selamat ya untuk pemenang pertanyaan terbaik dalam event ini. Di sini ada yang pertama Pak Dimas dari Palu, kemudian Bu Risa Maria dari Tangerang, Pak Rofi Kairul Aziz dari Lebak Bulus, dan Pak Nandang dari Sukabumi. Ya, selamat. Dan nanti untuk pemenang bisa screenshot ya. Nanti langsung menghubungi admin pada WA yang tertera pada layar. Ya, bisa di screenshot. Nah, mungkin sembari eh, pemenang bisa screenshot, kita juga siap-siap akan dokumentasi bersama ya. Jadi boleh di open cam, yang bisa open cam, kita mau dokumentasi. Oke, kita. Oke, kita di sini ada beberapa slide ya, 3 slide. Jadi nanti kita akan foto 3 kali ya. Ya, mungkin bisa dibuka. Oke, kita mulai ya dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ya. Tahan dulu. Lanjut. Satu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Tahan dulu ya. Oke, satu, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya. Dengan ini kita tutup ya untuk webinar pada hari ini. Sekali lagi makasih untuk Pak Bintang untuk semua ilmu-ilmu yang sharingnya. Dan juga terima kasih ya untuk para peserta yang sudah join. Saya di sini juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan bulan depan kita akan ada event yang sama, ada webinar. Jadi stay tune di medsos kita. Tunggu aja dipantengin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam semuanya.